Hai, selamat pagi. Saya Yuri BSS. Kesempatan kali ini, Yuri akan sharing bagaimana cara agar ikan selalu sehat. Dalam usaha budidaya ikan, menjaga agar ikan tetap sehat adalah salah satu kunci sukses budidaya ikan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kekebalan ikan dan menjaga daya tahan tubuh ikan. Pada prinsipnya, cara agar ikan selalu sehat dengan melakukan perawatan ikan secara maksimal dan berupaya melakukan tindakan pencegahan penyakit pada ikan. Cara pencegahan penyakit pada ikan dan cara pengobatan penyakit pada ikan dimulai dari menjaga lingkungan hidup ikan, inang ikan, dan menekan perkembangan patogen berbahaya bagi ikan. Dalam video tutorial kali ini, Yuri akan sharing dua hal, yaitu 1. Bagaimana cara agar ikan selalu sehat, dan 2. Langkah setelah ikan sehat hingga panen. Jika Anda ingin belajar dua hal tersebut, yaitu bagaimana cara agar ikan selalu sehat dan langkah setelah ikan sehat hingga panen, maka video ini cocok untuk Anda. Video tutorial ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya yang berjudul Lele Kanibal, 7 solusi kanibalisme ikan lele. Apa sih untungnya nonton video tersebut? Banyak banget untungnya. Setelah menonton video tersebut, Anda diharapkan akan bisa: pertama, tindakan antisipasi agar lele tidak kanibal. Kedua, perawatan sehari-hari agar lele tidak kanibal. Dan ketiga, menekan tingkat kematian lele. Jangan lupa klik like dan komen, karena memberi like dan komen juga ibadah loh. Kan dengan like dan komen bikin hati Yuri senang, dan membuat orang senang itu ibadah. Betul. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana cara agar ikan selalu sehat? Memiliki kegiatan budidaya ikan yang sehat merupakan keinginan setiap orang, termasuk Anda. Dengan ikan yang tetap sehat, maka kegiatan budidaya ikan yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Dengan ikan yang sehat, maka kita tidak harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk membeli obat atau menanggung kerugian dari banyaknya ikan yang mati. Ada berbagai langkah yang berhubungan dengan kesehatan ikan dan menjaga daya tahan ikan. Pada intinya, bagaimana cara agar ikan selalu sehat adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Manajemen budidaya ikan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya penerapan padat tebar yang disesuaikan dengan daya dukung lahan. Melaksanakan manajemen lingkungan dan manajemen pakan. Manajemen lingkungan yang dimaksud adalah menjaga lingkungan perairan supaya selalu berada dalam kondisi yang kondusif bagi kehidupan ikan dan tidak banyak menimbulkan tekanan. Pakan yang diberikan pada ikan harus tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu pemberian, dan tepat ukuran. Manajemen pakan. Pemberian pakan sangat penting untuk diatur. Kekurangan pakan akan mengakibatkan ikan mudah terserang penyakit. Memberikan makanan yang terbaik bagi ikan kesayangan kita dapat menghasilkan ikan yang sehat dan dapat tumbuh dengan baik. Makanan alami untuk ikan seperti bekicot, cacing sutra, keong mas, dan maggot. Yang paling banyak dilakukan oleh peternak dalam menyediakan pakan alami adalah dengan memproduksi maggot. Dalam memproduksi maggot sebagai pakan alami ikan dan merubah maggot tersebut menjadi tepung dan pelet maggot sebagai pakan alternatif ikan. Setidaknya ada 3 tujuan dalam memproduksi maggot untuk keberhasilan budidaya ikan Anda. 1. Anda memproduksi pakan alami maggot tinggi protein dengan biaya murah 3.000 per kilo. Kedua, tujuan Anda memproduksi maggot adalah untuk menyediakan pakan alami secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang tahun, untuk menjamin tersedianya asupan nutrisi dan protein tinggi secara terus-menerus bagi ikan. 3. Memproduksi pakan alami maggot lalapitan ini harus tanpa bau, no bau, agar kegiatan produksi maggot untuk pakan ikan berlangsung dalam jangka panjang. Oke. Lalu, bagaimana cara memproduksi maggot yang murah, mudah, tanpa bau, dan berkelanjutan? Berikut langkah demi langkahnya. Hai,
Jumpa lagi dengan saya Yuri. Kali ini Yuri akan sharing bagaimana cara memproduksi pakan alami yang murah tapi tinggi protein. Yuri akan sharing dari awal A sampai Z, dari persiapan hingga pakan alami ini bisa diolah menjadi tepung atau pelet ikan dan unggas. Video tutorial ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya yang berjudul lalat hitam. Manfaat lalat hitam sebagai agen biokonversi sampah, pakan ikan, dan pakan unggas. Dalam video tersebut dipaparkan apa itu lalat hitam dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi peternak ikan dan peternak unggas. Tonton ya, rugi banget loh kalau tidak sampai nonton, karena video tersebut fondasi untuk memetik keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya dari lalat hitam atau black soldier fly. Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke. Yuk kita lanjutkan. Untuk memproduksi pakan alami murah meriah tapi tinggi protein ini, kita akan memanfaatkan anak serangga dari lalat hitam. Setelah Anda menyaksikan video langkah demi langkah memproduksi larva lalat hitam, adalah 1. Anda dapat memproduksi pakan alami tinggi protein dengan biaya murah, mulai dari 1.500-an sampai 3.000-an per kilo. Kedua, Anda dapat menyediakan pakan alami dalam bentuk tepung maggot, pelet maggot, dan maggot segar atau maggot hidup, atau fresh maggot, secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang tahun. Untuk menjamin tersedianya asupan nutrisi dan protein tinggi secara terus-menerus. Ketiga, Anda juga bisa memproduksi pakan alami maggot lalat hitam ini tanpa bau. Berikut Yuri share step by step, langkah demi langkah, bagaimana memproduksi larva lalat hitam. Yuk kita mulai prakteknya. Langkah pertama dari kegiatan produksi maggot no bau adalah mengumpulkan bahan media tempat tinggal larva dan pakan maggot berupa sampah pasar sayuran dan buah-buahan. Produksi maggot tanpa bau ini dengan memanfaatkan apa yang tersedia berlimpah di sekitar kita. Langkah kedua dari produksi maggot adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam tong atau drum atau ember atau bak agar lalat hitam atau black soldier fly mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau BSF datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Proses ini harus no bau, tanpa bau, jika bau segera diperbaiki agar tidak didemo keluarga dan masyarakat. Produksi maggot yang benar tidak boleh bau dan tanpa bau. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Selain tidak jorok, panen otomatis ini akan menghemat biaya tenaga kerja, yaitu memunguti satu persatu, dan tidak perlu mengeluarkan biaya mencuci maggot yang tercampur dengan media. Hal itu biasanya dilakukan karena tidak mengerti bahwa ada cara panen maggot otomatis yang praktis, bersih, dan gak pakai ribet. Dengan cara seperti ini, selain Anda dapat memproduksi maggot tanpa bau dengan kuantitas jumlah yang banyak, Anda juga bisa memproduksi pakan alami ini secara terus-menerus agar ternak Anda selalu mendapat asupan protein tinggi dengan harga murah, yaitu 1.500-an sampai 3.100 per kilonya. Langkah kelima, produksi maggot ini adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain. Tentunya Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Mengolah maggot atau belatung atau larva menjadi tepung maggot dan pelet maggot sangat membantu Anda dan mempunyai banyak keuntungan, seperti 1. Mengolah maggot menjadi tepung dengan cara dikeringkan atau dijemur matahari agar pakan alami tersebut bisa distok untuk jangka waktu lama.
Kedua, mengolah maggot menjadi pelet agar pakan alami dengan kandungan protein tinggi tersebut tidak terbuang mubazir. Sampai dengan langkah ini, Yuri harapkan Anda aman-aman saja dan tidak perlu bingung. Jika bingung, silakan komen. Produksi larva lalat hitam tanpa bau menjadi penting agar usaha Anda tidak didemo keluarga dan masyarakat. Sekian dulu. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF. Salam hemat dan bersihlah Indonesiaku.